Selain faktor ekonomi, kasus pencurian yang marak terjadi juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan situasi sosial di tengah masyarakat. Desakan kebutuhan, ditambah adanya peluang membuat pelaku nekat beraksi meski di tempat keramaian. Pernyataan lengkap kriminolog akan kami sajikan yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu. Salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Di tengah himpitan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, kasus pencurian belakangan kian marak terjadi di tengah masyarakat. Target sasaran para pelaku pun beragam. Tak hanya kendaraan, perhiasan, tas ataupun telepon genggam, pelaku juga mengincar barang yang tak umum dicuri namun memiliki nilai jual. Sebut saja kasus pembobolan ATM sebuah bank di wilayah Koja, Jakarta Utara. Uniknya pelaku bukan mencuri uang, melainkan mengambil mesin UPS atau alat penyimpan daya listrik di dalam mesin ATM yang berada di Kelurahan Tugu Selatan dan salah satu minimarket. Modus pelaku yaitu dengan berpura-pura sebagai teknisi IT yang ditugaskan memperbaiki mesin ATM yang rusak. Yang tak kalah mencengangkan, di Pekanbaru Riau, sebuah toko bangunan di Satroni kawanan maling. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang berjumlah 2 orang itu beraksi pada waktu subuh saat toko bangunan sedang tutup dan pemiliknya sedang beristirahat. Tak tanggung-tanggung, para pelaku nekat membawa kabur 40 keping keramik lantai yang terpajang di luar toko. Kriminolog Universitas Budi Luhur Untung Sumarwan menilai selain faktor ekonomi, kasus pencurian yang marak terjadi juga dipicu oleh faktor lain seperti tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan situasi sosial di tengah masyarakat. Ya, sebenarnya ekonomi itu menjadi faktor utama, tetapi faktor-faktor lain tentu saja. Pengangguran yang semakin tinggi itu juga ya, mungkin kalau saya tadi di awal saya sebutkan bahwa faktor budaya dan politik itu juga mempengaruhi. Misalnya ketika terjadi kerusuhan, maka kejahatan yang lain-lain itu semakin tinggi. Karena apa? Ada rumah kosong, ada rumah ditinggal saudara, ada toko yang biasanya buka menjadi tutup. Terus kemudian kebutuhan orang-orang yang semakin tinggi, akhirnya apa? Itu diambil. Jadi situasi sosial masyarakat itu akan sangat mempengaruhi kasus-kasus pencurian yang marak di masyarakat gitu ya. Lebih lanjut, Untung menjelaskan dalam melancarkan aksinya, para pelaku kejahatan terbilang nekat, baik di tempat umum maupun saat warga sedang beraktivitas. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang curiannya. Bahwa para penjahat itu mempunyai 3 karakter. Jadi dia trouble, antara lain trouble, terus kemudian toughness, terus kemudian fit. Trouble tuh dia berani membuat keributan. Yang kedua adalah berani tertangkap gitu ya. Dan yang keempat, mereka mempunyai keyakinan bahwa ada waktu-waktu keberuntungan. Jadi mereka memanfaatkan hal itu atau meyakini hal itu sehingga mereka bisa melakukan apa saja, termasuk diantaranya melakukan kejahatan yang tentu saja mereka punya spesialisasi. Sehingga ketika ada faktor misalnya non ekonomi, bahkan ketika dia melihat oh ini makanan saya nih, misalnya makanan dalam tanda petik, ini dia ambil saja gitu. Oh ini ATM ini nggak pernah ada penjaganya, meskipun ada CCTV-nya, barangkali dia melakukan strategi-strategi tertentu gitu ya. Seperti misalnya menyamar sebagai teknisi gitu ya. Jadi berbagai cara dia lakukan, berbagai cara dia mempunyai strategi sehingga akhirnya dia sukses dalam tanda petik gitu ya melakukan kejahatan itu. Aksi kejahatan yang marak terjadi sudah semestinya membuat kita harus semakin waspada dan mawas diri saat berada dimanapun. Diperlukan sikap saling peduli antar sesama warga, serta jangan abai dengan keadaan di sekitar kita. Kerjasama warga dan aparat penegak hukum juga perlu semakin ditingkatkan untuk menutup celah bagi para pelaku kejahatan yang senantiasa mengintai.
Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri dan Leandro Ando, Turn Back Crime, RTV.